warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atia Desa Falaila, jurusan psikolog di Universitas Musola. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak terlepas dari penadaan ilmu. Pola pikir manusia dari waktu ke waktu sangatlah berkembang sangat pesat seiring dengan sejarah perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan ilmu dalam konteks ini sering disebut dengan periodisasi. Sejarah perkembangan ilmu sejak dari zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, hingga pada zaman kontemporer. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak terputus satu sama lain. Perkembangan ilmu pada zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan dari zaman modern dengan zaman kontemporer adalah kalau di zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak dari abad ke-15. Sedangkan pada zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat ini. Sebagaimana ilmu pada zaman modern mempunyai karakteristik khusus, maka ilmu pada zaman kontemporer pun memiliki karakter khusus juga. Misalnya pada zaman modern terjadi banyak hal dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap established atau mapan. Pada masa pertengahan atau zaman klasik setidaknya ada dua pendapat yang sangat menonjol. Yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Copernicus tentang teori heliocentrisme, yang dimana teori ini mengatakan bahwa matahari sebagai pusat jagat raya. Terus yang kedua, metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon. Pembuatan deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Itulah salah satu karakteristik utama ilmu di zaman kontemporer. Kemudian, bila di zaman purba manusia prasejarah tercatat mempunyai benih ilmu di bidang astronomi, lalu di zaman modern diidentikan dengan masa Renaissance sebagai masa bangkitnya kembali Eropa dari kegelapan. Maka di zaman kontemporer sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi dari berbagai bidang. Karakter spesifik ilmu kontemporer dapat kita temukan secara relatif lebih mudah pada bidang-bidang sosial. Ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi pada peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Dalam hal ini penyebutan wacana postmodernisme dalam bidang ilmu dan filsafat menjadi diskursus yang akan cukup banyak ditemukan. Perkembangan ilmu di zaman kontemporer hampir meliputi seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, biologi, serta aplikasi-aplikasinya di bidang teknologi, rekayasa, genetika, informasi, dan komunikasi, dan lain-lain. Beberapa contoh perkembangan ilmu di zaman kontemporer. Yang pertama, santri, priyayi, dan abangan. Penelitian Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java, penulis mengikut penggambaran Parsudi Spurlan dalam pengantaran terhadap buku Clifford Geertz
Abangan Santri Priyayi dalam masyarakat Jawa yang merupakan edisi Indonesia dari buku aslinya The Religion of Java. Arti penting karya Grieg The Religion of Java adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan pengorganisasian dan perwujudan simbol-simbol, dan bagaimana para anggota masyarakat mewujudkan adanya integrasi dan disintegrasi dengan cara mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak di antara struktur-struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer. Adanya abangan atau yang menekankan pentingnya animistik, serta santri atau yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priyayi atau yang dikenal dengan yang menekankan aspek-aspek Hindu. Terwujudnya cinta agama masing-masing struktur sosial tersebut ada pesta-pesta ritual kaitan dengan usaha-usaha untuk menghalu berbagai makhluk halus jahat yang dianggap sebagai penyebab dari ketidakteraturan dan kesengsaraan dalam masyarakat. Abang santri dan priyayi yang walaupun masing-masing merupakan struktur-struktur sosial yang berlainan, tetapi masing-masing saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku umum di Mojokuto. Tesis Grieg yang diusahakan dalam buku The Religion of Java yaitu agama bukan hanya memainkan peran bagi terwujudnya integrasi, tetapi juga memainkan peran pemecahan-pemecahan dalam masyarakat. Ulasan yang menjadi back cover buku Clifford Gray edisi Indonesia tersebut, pengarangnya memilih masyarakat kota kecil Mojokuto, Jawa Timur sebagai objek penelitian. Ulasan yang dibahas di back cover buku Clifford Gray itu membahas pandangan tiga golongan yang memiliki subtradisi masing-masing. Abangan, yaitu golongan petani kecil yang sedikit banyak memiliki persamaan dengan religi masyarakat Asia Tenggara. Kemudian santri, yaitu pemeluk agama Islam yang taat pada umumnya terdiri dari perdagangan di kota dan petani yang berkecukupan. Dan priyayi, yaitu golongan yang masih memiliki pandangan Hindu-Buddha yang kebanyakan terdiri dari golongan terpelajar, golongan atas, penduduk kota, terutama golongan pegawai. Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji tesis Grieg. Kategorisasi keberagaman Jawa, misalnya seperti penelitian antropologi yang dilakukan oleh Bambang Pranowo dan Robert W. Hefner dan Mark Woodward. Para pakar ini menemukan bahwa masyarakat Jawa secara umum adalah santri, adapun genre abangan tidak signifikan. Iklim tentang runtuhnya tesis santri dan abangan Clifford Gray juga dikemukakan oleh hasil penelitian PPIM UIN Jakarta, di mana orang yang lebih intensif dalam menjalankan ritual wajib maupun sunnah dalam Islam berkorelasi positif dengan signifikan dengan status sosial dan ekonomi, korelasinya sekitar 15%. Sedangkan sebaliknya, seorang muslim yang semakin intensif dalam melaksanakan ritual abangan semakin negatif korelasinya dengan status sosial ekonomi, korelasinya sekitar 25%. Penelitian Clifford Gray yang kemudian mendapat banyak tantangan dari para pakar dan penelitian. Misalnya, perdebatan panjang tentang sistem Samuel P. Huntington mengenai teori class of civilization.
Kemudian yang kedua, adanya teknologi rekayasa genetika. Di bidang teknologi rekayasa genetika merupakan teknologi cloning. Teknologi ini pertama kali dilakukan oleh Dr. Gordon dari Medical Council Laboratory of Molecular Biology. Gordon berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga timbul menjadi kecebong yang identik. Kemudian 30 tahun setelah itu, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan. 40 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Wilmot berhasil melakukan koloni mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Teknik yang digunakan Dr. Wilmot dikenal sebagai inti sel somatik atau SCNT, yaitu pengambilan inti sel somatik dari domba jenis tertentu untuk kemudian diinjeksikan ke dalam sel telur domba jenis lainnya. Kemudian pada tahun 1997 lahir lembu cloning pertama yang diberi nama Gene. Penemuan Gene diawali dengan kolasi sel-sel janin yang sangat mudah dari anak lembu. Sel-sel tersebut kemudian ditumbuhkan sedemikian rupa sampai siap dimasukkan ke dalam sel telur lembu betina. Para penelitian di Universitas Hawaii yang dipimpin oleh Dr. Teruhiko Wakayama berhasil melakukan cloning terhadap tikus hingga lebih dari 5 generasi. Mereka menggunakan teknik microinjection. Peluang keberhasilan teknologi cloning ini lebih besar dari teknik SCNT yang tidak sampai 1%. Di tahun 2000, Prof. Gerald Sutton dari Oregon Health Science University Amerika berhasil membuat kera cloning. Pembagian embrio atau embryo cleaning technique EST. Pada dasarnya, EST adalah penyempurnaan dari teknik yang dipergunakan oleh Dr. Jerry Hall pada tahun 1993. Pada teknik ini, telur dari betina dan sperma dari jantan dipakai untuk membentuk telur yang terbuahi. Setelah embrio tumbuh menjadi 8 sel, para peneliti membagi menjadi 4 embrio yang identik, masing-masing terdiri dari 2 sel. Keempat embrio tersebut diimplikasikan ke dalam surrogate mother. Lalu lahirlah kemudian kera cloning. Dari ide inilah, wacana cloning menjadi suatu yang semakin kontroversial. Kemudian teknologi informasi. Pada tahun 1937, Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyang komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabungan vakum dan elektromekanika dan bukan tombol-tombol elektronik. Komputer elektronik pertama yang khusus secara komersial adalah Unifac. Komputer ini dirancang oleh Baker dan Machley dan diperkenalkan pada tahun 1951. Muncul komputer bertransistor dengan transistor-transistor yang kokoh. Dirancang oleh Seymour Cray untuk kontrol data compression. Dan inilah awal dari kecenderungan untuk membuat komputer yang lebih kecil dan lebih cepat. Pada tahun 1977, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan perusahaan komputer bernama Apple Computer Inc. Pada bulan April 1977, mereka memperkenalkan Apple II. Itulah komputer pribadi pertama di dunia. Pada awal komputer dikenalkan sebagai otak elektronik yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Demikianlah teknologi komputer terus berkembang dan melahirkan inovasi. Tren perkembangan komputer mutakhir cenderung menghendaki bentuk yang semakin mengecil. Komputer generasi awal bahkan membutuhkan ruang yang besar dan kabel-kabelnya yang berseliweran di mana-mana. Lalu semakin lama bentuk semakin kecil.
Komputer juga tidak menjadi alat pengelola data, tapi juga memasuki wilayah komunikasi interaktif dalam bentuk internet. Penggunaan internet berawal dari masa Perang Dingin sekitar tahun 1969, mana Departemen Perusahaan Amerika membutuhkan sebuah jaringan yang menghubungkan semua komputer di daerah vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan nuklir. Untuk itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency bekerja sama dengan universitas membentuk ARPANET, Advanced Research Project Administration Net. Proyek ini awalnya hanya menghubungkan 3 komputer di California dan 1 di Utah. Namun banyak universitas di daerah tersebut bergabung sehingga diputuskan untuk mengklarifikasikannya menjadi 2 bagian, yaitu jaringan untuk militer, non-militer. Gabungan keduanya disebut DARPA, Internet yang akhirnya dikenal sebagai Internet. Kemudian yang terakhir, teori partikel elementer. Selama lebih dari 2.500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Demokritus filosofi Yunani menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil. Ini disebut atom. Atom adalah kata Yunani berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar, elementer, yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil yaitu elektron, proton, dan neutron. Akan ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini partikel elementer adalah quark dan elektron. Di samping quark dan elektron, ada partikel lain seperti foton. Partikel elementer atau dikenal sebagai partikel subatomik. Partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika. Partikel elementer inilah yang mengatur sifat fisika suatu benda. Misalnya, mengapa suatu benda dapat mengantarkan listrik dengan baik dan benda yang tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik. Ini tergantung dari partikel elementernya. Tiap kali lahir teori fisika atom, akan muncul teori baru. Teori baru tersebut bisa menjadi menentang teori yang lama, namun bisa juga bersifat menguatkan. Kemudian, kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain. Di zaman kontemporer ini, bukan hanya dalam bentuk teknologi rekayasa, genetika, teknologi informasi, dan bentuk kecanggihan komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga dalam bidang-bidang lain. Begitu juga dalam teknologi penjelajahan ruang angkasa. Pada tahun 1961, Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang diluncurkan ke luar angkasa oleh Uni Soviet dengan pesawat Vostok I-nya, yang kemudian disusul oleh Amerika pada tahun 1968. Pada tahun 1969, tepatnya pada tanggal 20 Juli, Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Maka sekarang bulan sudah diproyeksikan untuk dikomersialisasikan. Adapun deskripsi percepatan waktu penemuan dan paten perdagangan. Objek pertemuan yang pertama yaitu fotografi. Tahun penemuannya itu pada tahun 1727. Tahun patennya itu pada tahun 1839. Dan jarak waktunya itu adalah 112. Kemudian kedua telepon, tahun penemuannya pada tahun 1820, tahun patennya 1876. Dan jarak waktunya adalah 56. Kemudian yang ketiga radio, tahun penemuannya itu 1887, tahun patennya itu 1902, dan jarak waktunya itu 15. Kemudian yang keempat, televisi. Tahun penemuannya itu pada tahun 1923, dan tahun patennya itu pada tahun 1934. Jarak waktunya itu 11. Kemudian bom atom.
Tahun penemuannya itu 1939, tahun patennya 1945, jarak waktunya itu 6. Kemudian yang terakhir, transistor. Tahun penemuannya itu 1947, tahun patennya 1950, dan jarak waktunya itu 3. Dengan melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di lapangan pengetahuan modern tidak saja menunjukkan cepatnya perkembangan itu, tetapi lebih menakjubkan lagi, telah terjadi juga percepatannya. Mungkin sekian penjelasan saya tentang kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.